hatta tadkhulha ummati, sampai umatku yang terakhir masuk baru boleh umat-umat Nabi yang lain masuk boleh. Terus sejarah aja gitu, umat terakhir mestinya masuk surga itu. Alhamdulillah kita ucapkan bersama kita dari Allah Habib Ahmad dan Habib Ali bin Abdul Rahman As-Segaf. Allah ala Muhammad. Manusia yang tercinta, Nabi Allah Muhammad
Hadirin jamaah Hamla Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk selanjutnya sebelum kita membacakan doa Maulid, karena man kana ya'shabu jamala fala jamal ahsan min jamalihi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shabu akhlaqa fala akhlaq ahsan min akhlaqi sayyidina Muhammad. Wa man kana ya'shabu kamala fala kamal ahsan min kamalihi sayyidina Muhammad. Balaghal ula bi kamalihi kashabat tuja bi jamalihi kamulat jami'u khisalihi. Sallu alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana ala hubbi khairil bashar man insyaqqa lahul qamar wa kallamahul hajar. Wassalatu wassalam ala man tasharrafa bi wujudihi mudar wa nizar, nabiyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad an-nabiyyil mustafa al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-hudatil akhyar. Allahumma salli wa sallim la sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi billah salatan wa salaman daimaini bi dawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Shadaqallahu mawlana azim. Yang saya cintai, saya hormati, saya muliakan, dan senantiasa saya doakan segenap para habaib, para muallimin, para kiai, para asatidzah, pengurus dan panitia penyelenggara malam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musalla al-Muttaqin. Betul. Yang semoga kita semua berkat hadirnya kita ke tempat ini, kita duduk bersama-sama mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua wajah-wajah kita yang hadir di sini dikenali oleh Rasulullah. Kelak kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah, mendapatkan perhatian dari Rasulullah, masuk surga di belakang Nabi Muhammad. Hadirin hadirat Rasul yang tiada tara bandingnya, yang sampai dunia ini bubar, la tajidu makhluqan fil wujudi ala mithaqih. Al-Habib Ali Sahibul Maulid yang kita baca tadi maulidnya, beliau menegaskan, itu jangan dipukul dulu hadroh. Ini penting yang ngomong apa hadroh nih. Udah, jangan semua takut dipukul. Betul? Iya. Ntar kalau udah kelar mau pukul terserah dah. Iya. Siapapun yang berbicara tidak akan bisa konsentrasi. Betul? Sehebat-hebat apa siapapun pembicara, kalau dibarengin dengan suara berisik kira-kira bisa nggak? Ya. Al-Imam menurut Pak Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan la tajidu fil wujud, ya, la tajidu makhluqan fil wujud ala mithali.
Nggak akan pernah kamu dapati seorang makhluk pun di alam semesta fil wujud yang seperti junjungan kita Nabi besar Muhammad. Saya senang dari masih bujangan membaca biografi manusia-manusia besar. Saya baca dan kita juga mengenal yang namanya Hitler, orang besar, Napoleon, orang besar, Lenin, orang besar, Genghis Khan, orang besar, Mao Zedong, orang besar, Mahatma Gandhi, orang besar, Soekarno, orang besar, dan seretan manusia-manusia yang tercatat namanya diabadikan sebagai manusia-manusia, tokoh-tokoh, manusia besar di dunia ini. Coba antum perhatiin, mana ada mereka kalau beludah, ludahnya jadi rebutan. Kecuali Nabi Muhammad. Mana ada manusia-manusia besar tadi yang apabila kalau nyukur rambut, potongan helai demi helai rambutnya jadi rebutan pengikutnya, kecuali Nabi kita Muhammad. Nabi mengukur sahabat udah berkerumunan, berjubel-jubel, ngapain? Ngelapin, ngadangin, jagain sisa-sisa air wudhunya Hadratul Rasul agar jangan sampai ke tanah. Mereka tadain tetesan air bekas wudhunya Nabi Muhammad yang sahabat dapetin buru-buru, dilumurin, diblepotin, diapain namanya, diusap ke tubuh mereka. Bahkan sahabat yang gak dapet, mereka nyaris baku hantam, saking pengen dapetnya berkahnya Rasulullah. Hati-hati kita ini hidup sudah jauh dari Nabi Muhammad secara waktu. Namun Allah masih kasih kita ini perhatian khusus. Kita hidup di negeri tercinta Indonesia yang bebas, kita bikin acara maulid, alhamdulillah. Nggak ada yang larang, aparat juga alhamdulillah. Tapi di belahan sana boro-boro kita bisa ngobrol begini, ngadain pengajian, ngadain maulidan, memuji Nabi kita Muhammad. Semua yang bersandar kepada Nabi Muhammad jadi mulia. Kita ini nggak ada apa-apanya kalau tanpa Nabi Muhammad. Karena kita ini bersandar kepada Nabi Muhammad, ummatu Muhammad, kuntum khaira ummah. Jadi hebat kita. Al-jannatu hurrimat alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha, kata Nabi. Surga diharamin, dimasukin oleh semua para nabi-nabi yang kita tahu ada 124.000 nabi. Gak boleh masuk sebelum Nabi kita Muhammad masuk. Kita kenalin, kita bikin maulid supaya apa? Supaya kita tambah kenal, tambah cinta dengan Nabi Muhammad. Wa hurrimat 'alal umami, dan surga diharapkan oleh semua para umat-umat terdahulu.
hatta tadkhulha ummati, sampai umatku yang terakhir masuk, baru boleh umat-umat Nabi yang lain masuk boleh. Kalau secara abjad kita ini umat terakhir, mestinya masuk surganya. Nabi nggak mau, Nabi nggak ridho. Makanya Nabi kita Muhammad, beliau punya gelar Habibullah. Habibullah. Saya punya kakek Sayyidul Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf saat menjelaskan apa itu Habibullah. Ceramah beliau terekam dalam otak saya di tahun 90-an saat Sayyidul Walid masih bikin maulid di lapangan depan rumah yang sekarang Majelis Al-Afam. Pagi bikinnya jam 9. Kenapa? Karena dulu belum ada sholat subuh gabungan. Mungkin di bawah tahun 90. Habib Muhammad bin Ali Kuitang hadir setelah tutup majelis Kuitang. Ini ada yang ngalamin nggak? Ada yang ngalamin nggak? Kalau ada yang ngalamin berarti dia lebih tua dari aneh. Guru-guru kita ngalamin. Yang ngalamin pasti umurnya di atas 50. Betul? Betul aja lo lah. Belum pernah kebuli rada-rada vokal ya. Ya Allah, kalau ngomongin Rasulullah ini betah rasanya. Shallu ala Nabi. Mumpung saya ingat, saya ingin berbagi ini ilmu. Kasetnya udah gak tahu kemana kita. Saat Nabi Musa alaihissalam membuka muka kitab Taurat, Nabi Musa banyak melihat kalimat Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah, Muhammad Habibullah. Nabi Musa yang mendapat gelar Kalimullah, wa kallamallahu Musa taklima. Nabi yang bisa memiliki pangkat dan makom, bisa berbicara langsung dengan Allah. Bertanya, ya Allah, apa sih bedanya aku dengan Muhammad? Aku bisa berbicara denganmu. Apa bedanya aku dengan Muhammad? Muhammad Habibullah, Musa Kalimullah. Allah menjawab, wahai Musa, kau ingin tahu bedanya engkau dengan Muhammad Habibullah? Muhammad Habibullah adalah aku sebagai Tuhannya yang mencari apa saja yang menjadi kesenangan, keridhaan, kecintaan, kebahagiaan kekasihku Muhammad, aku akan berikan kepadanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad pengen ini, aku kasih. Muhammad pengen ini, aku kasih. Makanya Nabi Muhammad gak suka ada orang lain, umat lain masuk surga lebih dulu daripada umatnya. Gak mau Nabi Muhammad. Jelas gak? Tuh ya tuh, betapa mulianya kita menjadi umat junjungan kita Nabi besar Muhammad. Sedangkan engkau, hai Musa, engkau yang mencari keridhaanku, kesenanganku, kebahagiaanku, apabila
engkau tidak mampu mencari keridhaanku, aku tolak engkau sejauh-jauhnya. Shallu ala Nabi. Makanya Nabi Musa mengatakan, Allahumma ja'al min ummati Muhammad. Ya Tuhan, jadikanlah aku menjadi golongan umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Allah Isa alaihissalam, Nabi sendiri yang menyatakan, "Lau kana Isa hayyan." Dalam riwayat lain, "Wa Musa hayyan, ma wasi'ahuma illa tibai." Kalau saja Nabi Musa, Nabi Isa itu masih hidup dan hidup mendapati zamanmu, nggak ada jalan lain, dua-duanya jadi umat Nabi Muhammad. Kira-kira ada yang mau tukar nggak? Ada yang mau pindah nggak? Bernabi kepada Nabi lain? Ada nggak? Masya Allah. Bangga nggak punya Nabi seperti Nabi Muhammad? Bangga nggak punya Nabi seperti Nabi Muhammad? Di dalam kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Insanul Kamil, Nabi Muhammad itu disifati kana sallallahu alaihi wasallam malihal wajah. Malihal wajah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malih, mukanya sedap dilihat. Orang ganteng belum tentu sedap. Belum. Perempuan cantik belum tentu mempesona. Belum tentu nggak ngebosenin. Makanya jomblo-jomblo saya kasih tahu, kalau nyari bini ya yang sedap dilihat. Sallallahu alaihi Nabi. Begitu juga ya yang gadis-gadis, cari pasangan laki-laki yang malihal wajah, enak, sedap dilihat. Sallallahu alaihi Nabi. Jangan bosanin, jangan bosanin. Kayak saya nih, jangan bosanin. Takbir. Air laut siapa yang garamnya? Masya Allah. Saudara-saudara sekalian, jadi semua yang bersandar kepada Nabi Muhammad jadi hebat, jadi mulia, jadi istimewa. Mana buktinya? Buktinya ya Madinatul Munawwarah. Itu kota Madinah. Namanya dulu Yathrib, pakai tah. Yathrib. Yathrib. Itu tempatnya penyakit. Kesohor, terkenal. Orang masuk Madinah pasti kena penyakit yang namanya demam tinggi, nggak lama mati. Tuh Madinah. Begitu Nabi hijrah, Nabi pindah dari Mekah ke kota Madinah, menjadi kota tujuan Nabi, kota hijrahnya Nabi, kota tempat tinggalnya Nabi, kota di mana Nabi menutup mata di sana. Nabi berdoa, Allahumma ngolhum mahabil juhfa. Ya Tuhan, pindahin penyakit demamnya kota Madinah ke Juhfa. Juhfa itu tempat miqat bagi jamaah haji yang melewatinya. Jauh. Sehingga apa? Udah nggak ada lagi penyakit. Bahkan ini ada doain semua yang amin. Ada doain yang amin. Mudah-mudahan pulang dari sini dapat rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah. Semua nih panitia nih bisa pergi umroh. Hotelnya bintang 5 plus. Lu mau diem aja? Emang mau yang jauh 10 meter dari masjid? Ngesok lo, capek. Tahun depan bisa pergi haji. ONH plus.
patah nih Mbak. Udah amin aja, betul gak? Gratis lagi, amin. Mau gratis mau bayar? Emang kelihatan mukanya kan? Shallu ala Nabi. Saya kan Habib Betawi, jadi nggak bisa ngomongnya, nggak bisa keren-keren. Udah yang penting sedap, yang penting rasanya bung. Wah, nenek saya Betawi Bukit Duri, anaknya nggak banyak, cuma 21. Mana Betawi? Ada nggak di sini Betawi? Ya ada Betawi. Tapi gue nggak yakin anak lu sebanyak itu. Separuhnya aja belum tentu. Kecuali posnya 2. Mudah-mudahan yang ngomong nambah terus, yang amin juga nambah terus. Ustaz Ikram diem doang ya. Katanya Habib yang begitu-begitu. Saudara-saudara sekalian, ya, ini semua ada hubungannya sama Rasulullah. Dan ingat juga, ya makanya saya angkat ini pembicaraan selalu, jangan lupa bersandar kepada Nabi Muhammad. Sealim-alimnya ente, sehebat-hebatnya ibadah ente, sebanyak-banyaknya sedekah ente, apalagi sekaya-kayanya ente, gak ada apa-apanya ente kalau gak peduli sama Rasulullah. Ini omongan bukan gak ada buktinya. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau menegaskan ini, kalimat beliau ini melegenda, kullu turukin ilallah masdudatun illa ala man ittafa athara Rasul. Semua jalan menuju Allah ketutup ente, ketutup, kecuali ente lewat jalannya orang-orang yang menapak jelas kepada jalannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jangan sok tahu. Saudara, kalau saudara sampai ke Madinah, amin, saudara pasti akan berziarah ke Sayyidina Hamzah syuhada Uhud. Saudara nanti akan melihat bentangan gunung yang begitu panjang. Itu namanya Gunung Uhud. Gunung Uhud. Uhud jadi mulia. Kenapa jadi mulia? Karena cinta sama Nabi. Nabi yang bilang Uhud jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Uhud adalah satu gunung yang dia mencintai kami dan kami pun mencintainya. Nabi datang naik ke gunung Uhud. Uhud ruknun min arkanil jannah, kata Nabi. Uhud adalah salah satu tiang daripada tiangnya surga. Siapa yang bisa lihat gunung Uhud di dunia, niscaya akan melihatnya kelak di surga. Saudara, guru kami Sayyidil Habib Zain bin Ibrahim Suhaib, beberapa waktu ketika saya masih mondok dengan beliau, beliau selalu memberikan kami arahan. Satu ketika beliau mengatakan, tolong sampaikan kepada hujjah Indonesia, kepada orang-orang atau jamaah haji Indonesia, atau orang-orang yang umrah jamaah umroh Indonesia, apabila mereka masuk Masjid Nabawi, apabila mereka masuk kotanya Nabi Muhammad
Madinatul Munawwarah, hendaknya jagalah etika mereka. Jangan masuk ke kota Madinah dengan memakai masker, seolah-olah ini kota penyakit. Jelas? Jelas? Habib Zain mengingatkan, apakah mereka tidak tahu bahwasannya Rasulullah SAW yang mengatakan ubarul Madinah dawa likulli da' au fi riwayah ubarul Madinah dawa minal judam wal baras. Debunya kota Madinah itu obat segala macam penyakit. Dalam riwayat lain, debunya Madinah obat dari penyakit kusta, obat dari penyakit belang. Entar ente pulangnya besoknya, coba deh ya, ente ke depan ente Haryono, ente kira siang-siang ya, debunya insya Allah ente jadi obat penyakit. Betul? Beda nggak? Debunya kota kita beda, jangan disamain. Itu baru debunya pakai Nabi Muhammad. Itu baru debunya bagaimana dengan Rasulullahnya sendiri. Saudara, kalau saudara sampai di Masjid Nabawi, sampai di kota Nabi, banyak-banyak ziarah Rasulullah. Jangan dengerin orang yang bilang kalau masuk Masjid Nabawi banyakin itikaf, zikir, baca Quran, bagus. Ada yang bilang cukup ziarah kepada Nabi satu kali aja cukup, selebihnya ibadahnya banyak. Kira-kira benar gak? Kira-kira benar gak? Saya pernah dengar satu hadis dari Profesor Dr. Al-Muhaddits Al-Muslim Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Beliau mengatakan menciptakan satu hadis, la taj'alu qabri 'ida, la taj'alu qabri 'ida. Jangan engkau jadikan kuburku, makamku seperti hari Aid. Hari Aid kira-kira adanya setahun 10 kali apa sekali? Kalau datang ziarah makam Rasulullah jangan sekali, betul? Jangan seperti kita ketemu hari raya. Jelas? Habib ini ngomong molor hidup, enggak. Saya kalau ceramah itulah sesuai, ya. Saya nggak lari kemana-mana, ya. Ya, saya kalau ceramah saya fokus, tetap saya akan titik beratkan kepada ya masalah yang saya akan angkat. Cialah, lagu lu berat. Kalau saya ceramah nggak enak, saya nggak banyak diundang, betul nggak? Ceramah dari hati, insya Allah kena ke hati. Makanya saya nggak bisa keren-keren ngomong kayak begini aja. Saudara, saya ingin saudara ini dekat sama Rasulullah. Kalau kita udah dapat ridho Nabi, dapat ridho ya Allah, beres urusan. Amin. Nih, hubungan kita biar baik. Kita diajak sama panitia nih, pengurus masjid ini, supaya kita hubungan kita ini terjalin baik dengan Nabi Muhammad. Saya mendengar kisah ini dari Sayyid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Ini sebagai penutup, karena saya harus hadir di Kelantan. Ada orang laki-laki tinggal di Madinah, sholatnya berjamaah selalu di Masjid Nabawi, ngajinya di Masjid Nabawi. Hubungannya dengan masyarakat bagus, hubungannya dengan keluarganya bagus. Tinggal lama laki-laki ini meninggal dunia, dikuburin ba'dal asar. Begitu masuk jenazah, dimasukkan ke liang lahat, dihadapkan jasadnya, wajahnya menghadap kiblat. Baru mau ditutup, kebalik itu jenazah,
mangkatin kiblat. Diputar lagi menghadap kiblat, terbalik lagi, diputar lagi, terbalik lagi, mangkatin kiblat. Selalu maunya mangkatin kiblat. Sehingga gempar ini orang Madinah ini orang rajinnya orang ibadah. Masya Allah, sembahyangnya berjamaah di Masjid Nabawi, ngajinya rajin, muamalahnya baik, muasyarahnya baik. Tapi kenapa matinya nih? Tanda-tanda dia bakal mati su'ul khatimah, jadi orang celaka, jadi orang neraka. Kenapa? Sehingga semua yang mengenal dekat dengan almarhum datang ke rumahnya dan bertanya kepada keluarganya. Istrinya mengatakan, suamiku selama hidupnya ibadahnya bagus, sholatnya selalu berjamaah di Masjid Nabawi, ngajinya di masjid, sedekahnya bagus, pergaulannya dengan aku juga bagus, baik semuanya. Tapi setahu aku, dia tidak pernah ziarah makam Rasulullah. Siapa ente? Di dunia udah gak perlu Rasulullah. Apa ini maksudnya, saudara? Kedekatan kita saat ini dengan Nabi Muhammad di dunia, tolak ukur Anda seberapa dekat Anda dengan Nabi Muhammad kelak di hari kiamat. Maulid bagus, hadir maulid bagus, nyumbang maulid bagus, tapi itu tidak cukup. Jangan sampai hati kita ini jauh dari Nabi Muhammad. Jangan sampai tak pernah sama sekali kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai ada kebencian di hati kita kepada zuriyah Nabi Muhammad, kepada ulama-ulama waris Nabi Muhammad. Ini pesan saya. Ya, suksesnya maulid bukan berarti banyak yang hadir. Suksesnya maulid, ayo kita bawa pulang Nabi Muhammad, sehingga keluarga kita semuanya menjalankan syariat Nabi Muhammad. Itu baru sukses kita. Amin ya Rabbal. Saudara, ini saja barangkali ya singkat saya punya bicara, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, saya mau mengundang. Ini saya diundang, saya datang nggak? Datang nggak? Nah, ente pun aneh mau undang. Ente jangan kayak Ka'bah lagunya, betul? Kalau Ka'bah kan maunya didatengin sama kuburan. Kuburan maunya apa? Didatengin, betul? Jangan pusar wala tasur ya. Jangan. Ya, saya ngundang hall guru mulia kita Sayyidil Walid. Ya, tanggal 16 Desember Sabtu depan. Sabtu? Ya, bukan Sabtu ini nih, besok Sabtu nih, Sabtu yang akan datang. Ya, jam 2 siang, jam 7 selesai makan kebuli. Adapun ziarah kuburnya tanggal 15 asar berjamaah di Masjid At-Taubah pemakaman Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad yang dikenal dengan Habib Kuncung. Insya Allah dapat berkah tidak hadir. Ya, ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.